sadar risiko, yaitu tentang tindakan darurat di saat terpapar zat kimia di lokasi perkebunan. Pertama itu adalah profil risiko kimia atau identifikasi zat kimia berbahaya di operasional kebun Cikasuka. Argo kimia utama di kebun itu yang pertama ada herbisida. Itu biasanya kontaknya itu secara langsung ya, di terpaparnya itu biasa ke karyawan pemeliharaan. Digunakan intensif untuk pengendalian gulma di piringan pohon kelapa sawit, bersifat sangat korosif pada jaringan kulit, selaput lendir mata, serta beracun tinggi jika terserap melalui luka terbuka. Yang kedua itu ada asam akogulan dan kimia led. Dampak skala keasaman pH-nya yaitu daya rusak cairan kimia berbanding lurus dengan konsentrasi ion hidrogen bebas di dalamnya. Aktivitas korosivitas asam dihitung dengan matematis melalui rumus. Lalu ini faktor kerusakan di kebun. Itu faktornya itu dari suhu lapangan, cuaca yang terik, mempercepat reaksi korosif argo kimia di kulit, lalu keringat kerja, kelembapan tubuh mempermudah pelarutan bubuk kimia menjadi senyawa aktif korosif, lalu pori-pori yang terbuka. Next. Ada aturan emas di 15 menit pertama, yaitu golden time-nya itu ini yang menentukan penanganan yang tepat, yaitu bilas lukanya secepat mungkin selama 15 menit pertama di irigasi yang mengalir tanpa jeda. Ketika kulit atau mata terpapar cairan kimia herbisida, segera lakukan pembilasan di bawah pancuran air yang mengalir. Oke. Protokol 3L tanggap daruratnya itu lokalisir korban, lakukan pembilasan, laporkan segera. Langkah penanganan luka bakar pada kulit, lepaskan pakaian yang terkontaminasi, bisa digunting ataupun dibuka. Yang kedua itu gunakan air bertekanan rendah. Dalam artian yang terpapar luka bakar ini tidak boleh langsung terguyur ya, atau terbasuh secara langsung kepada air, tapi bisa kita lakukan menggunakan media lain atau disalurkan menggunakan tangan dulu, jangan langsung dari keran ke yang lukanya. Lalu gunakan sabun lembut. Untuk herbisida berbasis minyak, cuci sisa racun dengan air sabun lembut setelah pembilasan awal demi memastikan residu terangkat. Lalu tutup longgar dengan kasa, yang dimana kasanya ini harus dilembabin dulu ya, apalagi luka bakar itu kan menjaga sel jaringan kulit ini tidak meradang atau menambah luka bakar yang berkelanjutan. Irigasi darurat paparan mata, cipratan herbisida pekat atau asam koagulan pada mata dapat menyebabkan kerusakan kornea permanen jika tidak diatasi dalam hitungan detik. Posisi mata yang terpapar lebih rendah agar air bekas bilasan tidak mengalir ke mata sehat sebelahnya. Buka kelopak mata korban secara manual agar air irigasi dapat menjangkau seluruh permukaan bola mata. Bilas secara berkelanjutan selama 20 menit sebelum merujuk pasien ke poliklinik kebun ataupun fasilitas kesehatan terdekat dari kebun. Ini panduan kritis, tindakan yang sangat dianjurkan: membilas segera di keran air lapangan terdekat atau pancuran instalasi tangki air yang berada di masing-masing abdelin. Menggunakan air bersih dalam jumlah melimpah untuk menetralkan konsentrasi zat korosifnya. Lalu segera mengevakuasi korban ke poliklinik terdekat. Yang tidak dianjurkan atau yang harus dihindari itu mengoleskan oli, minyak kelapa, mentega, atau odol
Karena beberapa pemahaman ya yang salah di Indonesia itu, jika luka bakar itu harus ditangani menggunakan odol ataupun minyak rem, itu adalah penanganan yang salah. Lalu mencoba menetralkan asam dengan basa atau sebaliknya, karena memicu reaksi panas ini yang akan berbahaya. Lalu menunda pertolongan pertama hanya untuk menunggu kedatangan tim medis. Jadi kalau memang di lokasi sekitar ada yang paham tentang pertolongan pertama, itu harus disegerakan. Ini kasus kecelakaan kimia yang paling terbesar itu karena faktor dari paparan herbisida atau semprot, karena dia langsung kontak ke kulit. Lalu yang kedua itu kontak pupuk kimia pada kulit yang berkeringat. Yang terakhir itu yang paparan zat asam atau koagulan cair. Ini alur evakuasinya ya, 1 menit pertama sampai 15 menit itu lakukan pembilasan, lalu bisa hentikan kontak dengan zat kimianya, jauhkan korban dari area semprotnya. Terus 15 menit sampai 30 menit selanjutnya amankan dengan kasa steril, evakuasi menuju poliklinik. Lalu mendapatkan penanganan yang intensif dari dokter. Oke. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.